Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Heratunisa dan rekan saya Alika Fitonia. Kami dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi arus bolak-balik. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, arus AC atau alternating current itu apa sih? Nah, arus AC itu arus listrik yang besar dan arahnya selalu berubah terhadap waktu. Nah, sumber tegangan bolak-baliknya itu yaitu generator. Baiklah, kita pada pembahasan pertama yaitu arus dan tegangan bolak-balik. Nah, gaya gerak listrik atau yang disebut dengan GGL yang dihasilkan oleh generator arus bolak-balik berubah secara periodik mengikuti fungsi sinusoidal dengan bersamaan sebagai berikut. Nah, sehingga persamaan tegangan bolak-balik dapat dinyatakan sebagai berikut yang tertera pada gambar ya teman-teman. Nah, jika tegangan bolak-balik dipasang pada suatu rangkaian, maka arus yang mengalir pada rangkaian juga merupakan arus bolak-balik yang berubah terhadap waktu menurut fungsi sinusoidal. Sehingga arus bolak-balik dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, alat ukur arus dan tegangan listrik bolak-balik yaitu yang tertera pada gambar ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu nilai efektif. Nah, arus dan tegangan yang setara dengan arus dan tegangan searah atau yang disebut dengan DC pada waktu yang sama di mana energinya sama pada hambatan yang sama. Nah, menunjukkan persamaan seperti pada gambar di PPT tersebut ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, nah di sini kami ada contoh soal nih. Nah, yaitu sebuah voltmeter AC dihubungkan ke sumber tegangan AC menunjukkan nilai 100 volt. Nah, hitunglah tegangan maksimum atau yang disebut dengan Vmax dan arus efektif yang mengalir melalui hambatan 50 ohm yang dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, ini dia penyelesaiannya ya. Ada baiknya teman-teman dicari dulu gitu jawabannya. Jadi baru disamain sama penyelesaian yang ada di sini atau ditulis gitu ya, supaya ilmunya nyerep gitu. Lanjut ya teman-teman ya ke pembahasan selanjutnya yaitu rangkaian resistif. Nah, karena rangkaian resistif ini tuh dianggap tidak mempunyai induktansi dan kapasitas, maka rangkaian resistif tidak dipengaruhi oleh perubahan medan magnet di sekitarnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pada rangkaian resistif itu tuh arus dan tegangan bolak-balik mempunyai fase yang sama atau sepase atau beda fasenya tuh 0. Nah, arus listrik yang melalui R, nah maka persamaannya itu sebagai berikut pada gambar ya. Pembahasan selanjutnya yaitu rangkaian induktif. Nah, pada rangkaian induktif arus listrik mempunyai fase yang berbeda dengan tegangan. Nah, hal ini tuh karena tegangan V mendahului arus dengan beda fase sebesar pi/2 atau 90 derajat. Nah, itu ada rumusnya pada gambar ya. Selanjutnya yaitu rangkaian kapasitif. Nah, bisa dilihat rumusnya tertera pada berikut. Lanjut ya teman-teman, yaitu rangkaian RL seri. Nah, hambatan seri R dan XL ini dihubungkan dengan tegangan bolak-balik V. Nah, bisa dilihat rumusnya sebagai berikut. Nah, berdasarkan diagram fasor diperoleh hubungan pada gambar berikut rumusnya, dan yaitu
kuat arus yang mengalir pada rangkaian RL seri ini. Nah, rumusnya sebagai berikut juga ya. Oke, lanjut pada rangkaian RC seri. Nah, hambatan seri R dan XC dihubungkan dengan tegangan bolak-balik V. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut rumusnya. Dan impedansi pada rangkaian RC seri DVT dicari dari diagram fasor, yaitu rumusnya sebagai berikut juga. Dan pergeseran sudut fase antara tegangan dan arus, yaitu sebagai berikut juga rumusnya. Dan yang terakhir yaitu rangkaian RLC. Nah, hambatan seri R, XL, dan XC dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, besar tegangan total V ditulis secara vektor, yaitu itu. Nah, dan hambatan R, XL, dan XC juga dijumlahkan secara vektor. Dan terakhir, dan kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah sebagai berikut juga rumusnya ya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu resonansi. Nah, rangkaian RLC seri berada pada keadaan resonansi jika harga reaktansi induktif XL sama dengan harga reaktansi kapasitas XC. Nah, sehingga pada keadaan ini XL kurang XC sama dengan 0, atau rangkaian impedansi sama dengan hambatan Z sama dengan R. Nah, tibalah kita pada pembahasan terakhir, yaitu daya pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, pada rangkaian arus bolak-balik ini, dayanya dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Baik, itulah pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.